Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI ya. Salam NKRI. Selamat kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Kali ini kita akan bahas 7 kasus pembunuhan yang belum terungkap sampai saat ini. Salah satunya tentang kasus pembunuhan Jack the Ripper ini sangatlah terkenal di dunia ya. Tapi sebelum itu, lebih jauh lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Silahkan kunjungi media sosial kita ya. Oke, 7 kasus pembunuhan ini yang belum terungkap ini, bahkan ada yang umurnya lebih dari seabad ya. Jadi, ya bisa dibilang mungkin pelakunya sudah mati. Rata-rata pelakunya sudah meninggal, apa semuanya sudah meninggal? Nanti saya akan terawang satu persatu ya. Iya. Nah, langsung saja ya, supaya tidak panjang lebar ya. Kita mulai dari, ini namanya Ice Box Murder. Pada 23 Juni 1965, petugas patroli Houston melakukan kunjungan ke rumah pasangan lansia, Fred dan Edwina Rogers. Sesampainya di sana, mereka menemukan rumah itu kosong dan mungkin sedang dalam perjalanan keluar ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk memeriksa kulkas. Setelah itu, barulah mereka melihat kalau Fred dan Edwina telah dibunuh dan tubuhnya ditemukan di dalam kulkas. Setelah diselidiki oleh polisi, rupanya Fred dan Edwina sudah dibunuh seminggu sebelum mayatnya disembunyikan di dalam kulkas. Awalnya, pelakunya tidak ditemukan. Namun, tak lama kemudian polisi menetapkan tersangka utama dari kasus pembunuhan ini adalah putra dari pasangan tersebut yang bernama Charles. Bagaimanapun juga, Charles menghilang tanpa jejak. Kabar tersebut mengatakan dia ada di Meksiko bekerja sebagai ahli geofisika. Gimana, Gus? Ini ada di Houston, namanya Fred Roger dan Edwina Roger. Amerika berarti ya? Yang saya lihat bahkan orang lain ya. Bukan anaknya? Bukan. Anaknya memang dibunuh tapi di tempat lain. Oh. Ya, dan ini orang kan yang memberikan isu-isu itu mungkin itulah pembunuhnya. Ada beberapa orang yang memberikan isu kemungkinan anaknya. Jadi maling teriak maling seperti itu. Penjahat teriak penjahat. Ya. Ada rasa sakit hati yang menyelimuti mereka. Mereka berarti tidak satu ya? Bukan satu orang. Bukan anaknya? Bukan anaknya, bukan satu orang. Malah dia ada rasa sakit hati pada anaknya. Si pelakunya maksudnya? Ya, si pelakunya. Ya, ini disebutkan polisi menetapkan anaknya sebagai tersangka. Tapi ternyata anaknya sendiri sebenarnya bukan anaknya. Dibunuh juga? Dibunuh juga anaknya. Tapi tidak tahu di mana. Dilenyapkan lah. Mungkin aja ada dipotong dan dikubur jauh-jauh. Karena sebenarnya ini tujuannya bukan orang tuanya. Tapi untuk anaknya, yang sakit hati pada anaknya. Kenapa orang tuanya dibunuh? Ya, biar menghilangkan jejak. Yang tujuannya adalah menculik anaknya dan membunuhnya. Jadi ada kasus-kasus beberapa akun-akun palsu mungkin digunakan untuk menyebutkan bahwa anaknya. Seandainya anaknya ditetapkan sebagai pembunuh, dimanapun orang itu berada pasti bisa dideteksi oleh polisi. Kok sampai sekarang tidak bisa? Ya, karena kabar terbaru mengatakan dia ada di Meksiko katanya. Kalau yang saya tahu ya, kalau tidak salah ya, Interpol Amerika tidak ada di Meksiko. Tidak punya kewenangan itu maksudnya. Oh, tidak punya kewenangan. Iya, kalau yang saya tahu ya. Meskipun tidak ada kerjasama antar polisinya. Meskipun dia itu tidak ada kerjasama dengan polisi apapun, dan namanya penjahat bisa ditangkap kalau hubungannya ada hubungan luar negeri. Dua belah pihak itu sudah ditetapkan. Mau dia lari ke manapun, suatu penjahat itu bisa ditangkap kalau aturan di PBB-nya. Kalau memang dia yang memang benar bersalah atau masih dugaan saja, mungkin tidak ada jalan lain. Oke, yang selanjutnya Gus Rubennya. Yang selanjutnya adalah Boy in the Box. Pada tahun 1957, ditemukan sebuah kotak bayi berisi mayat bocah laki-laki di dalamnya. Menurut All That Interesting, bocah itu tewas dalam kondisi telanjang dengan kaki dan tangannya berkerut seolah-olah dirinya tenggelam sebelum meninggal. Berhubung tidak ada yang mengenal bocah itu sama sekali, maka mayat tersebut dijuluki sebagai Boy in the Box atau Americans Unknown Child. Selain kerutan pada tangan dan kakinya, terdapat zat gelap di kerongkongannya yang mengindikasikan kalau dia sempat muntah sebelum meninggal.
Pemukulan di kepala menjadi penyebab dari kematian bocah dalam kota ini. Anehnya tidak ada seorang pun yang datang untuk mengidentifikasi mayat bocah ini sehingga tidak diketahui identitas dan pelaku pembunuhnya. Bisa dilihat Rubus? Orang tuanya itu yang membunuhnya karena tidak mau diasuh, tidak mau mengasuh anaknya. Ada suatu kecurigaan dan bahwa itu anak gelap. Salah satu orang tua berarti ya yang. Dan orang tuanya kalau seperti itu terpaksa, dan dia katanya nakal juga, makanya dibunuh, mengganggu. Tapi ini tidak diketahui identitasnya, jadi nggak tahu siapa orang tuanya ya. Kasihan sekali ya. Kalau Gus Rubin lihat arwahnya gimana, Gus? Arwahnya ya udah ada di lahir katanya, udah lahir kembali, dilahirkan ya. Di tempat lain lah. Dibunuhnya dengan cara gimana, Gus? Kalau memang benar sebenarnya kok di flashback ada gambaran flashback nggak? Pukul menggunakan seperti kayak apa namanya, besi apa kayu itu ya? Karena abu-abu warnanya, mungkin besi ya, seperti alat-alat gitu. Ya. Memang sudah direncanakan sih itu. Ya mungkin karena ya jadi tidak ada yang menengoknya ya karena memang itunya yang punya orang tuanya. Ya. Kalau seandainya ada yang punya itu pasti orang tuanya nengok, karena kalau nengok takutnya diperiksa apa-apa, diselidiki. Tidak mungkin anak tidak punya orang tua. Iya, nggak mungkin anak lahir dari pohon kan ya. Oke, yang selanjutnya adalah John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey kecil ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya sendiri di Colorado. Lingkungan rumah yang biasanya sangat tenang itu langsung berubah menjadi heboh ketika kabar John Bennett tewas tersebar. John Bennett, yang juga menjadi pemenang di ajang kontes kecantikan, dibunuh dengan cara dipukuli, dicekik, dan disumpal mulutnya dengan lakban pada hari setelah Natal di tahun 96. Kejadiannya terjadi di pagi buta di mana ibunya tiba-tiba terbangun dan mencari anaknya itu. Namun John Bennett menghilang sehingga dia panik dan segera menelpon 911. Beberapa jam kemudian, ayahnya menemukan mayat John Bennett di ruang bawah tanah. Sontak orang-orang curiga kalau keluarganya sendirilah yang membunuh John Bennett. Meski demikian, keluarga Ramsey terus menepis kalau mereka tidak membunuh John Bennett. Praktis pelaku pembunuhan gadis cantik itu belum ditemukan hingga saat ini. Saya tidak bisa mengatakan A, B, C, D ya. Ada, pokoknya yang membunuhnya bukan orang jauh itu aja yang Anda ngerti dah. Kenapa? Alasannya boleh diungkap? Ada rahasia yang ingin ditutupi. Ya namanya rahasia ya. Ada kekerasan seksual. Kasihan juga masih kecil. Arwahnya gimana? Ya, katanya sih sudah dilahirkan juga. Karena anak kecil itu cepat bisa dilahirkan karena mereka itu belum menikmati masa hidupnya. Ya pantesan ya. Yang tadi kan anak kecil juga udah cepat dia direinkarnasikan. Kenapa? Karena dia itu belum merasakan masa kecilnya. Ada juga yang tidak dilahirkan karena dia keinginannya dia kapok mungkin jadi manusia seperti itu, dia ingin di atas saja ada. Beda-beda ya. Tergantung permintaannya dia. Nanti mau gimana, mau dia dapat baik. Kalau orang kecil meninggal biasanya tempatnya baik. Ada nggak yang tempatnya nggak baik? Kalau saya lihat nggak ada sih. Kalau misalkan nih jiwanya itu yang gentayangan biasanya kalau orang lihat. Kalau misalkan kalau ada anak kecil yang membunuh gitu misalkan, gimana? Anak kecil membunuh sengaja apa tidak sengaja? Sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja kan pasti nggak apa-apa. Kalau sengaja ya jelek tempatnya. Neraka ya? Iya. Jarang kejadian anak kecil jarang membunuh ya. Katanya jarang sekali. Kejadian itu biasanya anak kecil membunuh itu karena keterpaksaan atau karena diancam terus-terusan. Depresi jadinya gitu dia. Jarang sih, langka itu kejadian seperti itu katanya. Rata-rata sih biasanya ada yang dapat surga, ada yang dilahirkan kembali di tempat yang lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah Tupac Shakur dan Notorious Big. Dunia musik berkabung di akhir tahun 90-an ketika penyanyi rap terkenal Tupac Shakur dan Notorious Big ditembak mati. Kedua rapper tersebut merupakan rapper andalan dari dua perusahaan label rekaman yang berbeda, yakni Death Row dan Bad Boy. Banyak yang mengaitkan kematian mereka dengan perselisihan antara
dua perusahaan tersebut. Shakur dari Death Row menjadi korban pertama. Dia ditembak di Las Vegas pada tanggal 13 September 96. 6 bulan kemudian giliran Notorious Big dari Bad Boy yang ditembak dengan cara yang sama, hanya berbeda lokasi. Sebenarnya tidak jelas apakah persaingan musik yang menjadi alasan dari terbunuhnya mereka. Kebingungan polisi semakin bertambah akibat para saksi yang tidak kooperatif. Setelah itu muncullah berbagai teori konspirasi. Ada yang mengatakan kalau kedua rapper ternama itu memalsukan kematian mereka. Apakah teori tersebut benar sehingga polisi tidak berhasil menemukan pelaku pembunuhan mereka? Ya, ini sebenarnya Tupac Shakur ini terkenal sekali dulu ya. Seorang rapper legenda kalau dibilang di Amerika. Konspirasi demi konspirasi ya, seperti Michael Jackson. Ya namanya mereka juga sudah meninggal katanya, saya nanyakan. Ntar dulu ya, saya tanyakan benar apa enggak. Amerika ya? Meninggal ya. Bukan itu konspirasi lagi, mereka memalsukan kematiannya. Kalau kasusnya sendiri ini rasanya ada pertengkaran awalnya. Pertengkaran ya. Ya namanya di zaman itu ya. Ada pertengkaran, saling ngancam. Antar geng, perang antar geng jadinya ya. Geng. Mereka itu yang membunuhnya dari kaum orang yang terkenal juga dan memiliki geng. Ya memang. Dan bukan orang jauh, tapi memang orang-orang di sekitar. Memang kehidupan rapper apalagi di tahun itu sangat dekat dengan yang namanya gangster itu. Jadi awalnya sih sakit hati dan kecemburuan sosial mungkin. Itulah mungkin ada pertengkaran mulut awalnya, akhirnya berujung pada itu. Ya, saling bertikai dan membunuh gitu ya. Oke. Bukan satu orang pelakunya, banyak ini. Ya, geng soalnya ya. Jadi jika diusut saling menutupi. Nanti kan jadi saling menutupi karena saking banyaknya, dan bukan orang jauh, bahkan ada orang dekat sana yang dekat rumahnya juga. Yang selanjutnya ini sangat misterius ya, Zodiac Killer. Zodiac Killer bukanlah pembunuh biasa. Sebagaimana dikutip dari NBC, dia lebih senang mendapat sorotan media daripada membunuh secara diam-diam tanpa jejak. Alhasil, dia selalu meninggalkan catatan dan petunjuk samar setiap kali membunuh untuk mengejek para polisi. Adapun pembunuhan yang dilakukan olehnya terjadi di tahun 1968 dan 1969 di California dengan total 5 orang terbunuh. Sejak tahun 1968 pun Zodiac Killer mulai mengirim surat kepada surat kabar lokal bernama San Francisco Examiner. Surat tersebut berisi motif pembunuhan dan petunjuk untuk polisi menguraikan identitas pembunuh. Begini kurang lebih isi suratnya. Ini Zodiac yang berbicara. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh binatang buas di hutan karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Hingga detik ini, belum ada satupun tersangka yang dikonfirmasi sebagai Zodiac Killer. Meski demikian, kepolisian San Francisco masih terus menyelidiki kasus ini. Udah 50 tahun kasusnya. Yang jelas pasti dari sana orangnya. Bukan orang jauh. Kalau Gus Robin lihat, ada orang yang dekat dengan kasus pembunuhan pertama. Siapa yang dibunuh oleh Zodiac Killer pertama adalah orang terdekat dengannya. Entah teman, entah itu. Saya tidak boleh mengatakannya. Pokoknya ada hubungan dekat. Entah teman, entah itu dari apanya. Bisa dilihat berarti ya? Dan dia memang sering melakukan perjalanan seperti suka mancing, suka memburu binatang, kadang-kadang keluar, suka pada alam, traveling gitu ya, kadang-kadang pada alam. Apakah orangnya masih hidup seperti itu? Kejadiannya tahun 1968, 1969 udah meninggal. Sekarang ada kasusnya masih? Enggak ada. Udah meninggal. Cuma kasusnya ini masih dibuka sampai sekarang, itu sih saya lihat nih. Masih diselidiki sampai hari ini. Sudah meninggal lama katanya sudah. Mungkin udah berapa tahun itu. Lebih daripada 10 mungkin. Ya, 1968. Ya umuran 50-an lebih lah ya. Ya, jika anak kecil baru lahir. Ya pembunuhnya sudah dewasa. Ya, benar. Ya. Pembunuhnya sudah dewasa itu. Benar. Dia mati sudah tua. Dan ada
agak psikopat orangnya. Dan jelas orangnya tensi tinggi dan katanya dia sakit, meninggalnya sakit stroke, kencing manis stroke itu saya lihat. Coba diingat-ingat di dekat sana ada nggak yang stroke dan kencing manis? Ya, dan ini juga dia selalu meninggalkan bukti ya. Ini psikopat jelas ya, ya. Karena seperti permainan bagi dia ya. Akan lebih sulit mencari pelaku pembunuhan orang dekat dibanding orang jauh. Karena banyak yang dia, namanya juga pembunuhan berencana. Kalau orang jauh kan tidak berencana, dia takut, sulit untuk merencanakan. Jadi dia sudah tahu seluk-beluk dari orang yang dibunuh. Kapan dia tidur, keadaan rumahnya seperti apa, dia sudah tahu. Dan bukan orang jauh. Betul. Orang yang dibunuh itu adalah orang yang dikenalnya. Kalau memang dia suka membunuh ya kok nggak jauh-jauh dia membunuh, sampai cuma sekitar sana aja. Oke, yang selanjutnya Black Dahlia. Pada tahun 1947 ditemukan seorang mayat wanita yang sedang berbaring di pinggir trotoar dalam kondisi telanjang. Wanita malang tersebut diiris rapi menjadi 2 di bagian pinggangnya tanpa setetes darah pun. Selain itu, satu payudaranya juga dipotong. Sadis sekali ya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, korban dari pembunuhan ini merupakan seorang wanita berusia 22 tahun bernama Elizabeth Short. Pembunuhan tersebut berhasil membuat publik gempar. Surat kabar pun menjuluki Short sebagai Black Dahlia karena memiliki rambut yang hitam pekat dan diyakini sedang memakai pakaian serba hitam di hari naasnya. FBI mencoba membantu pemerintah untuk memecahkan kasus Black Dahlia. Bagaimanapun juga, pembunuhan ini belum terungkap hingga sekarang. Masih tidak jauh-jauh lagi orang yang dia kenal, kecemburuan. Ini tahun 1907 lebih lama lagi ya. Ini kecemburuan ya. Cemburuan, rasa sakit hati, cemburu juga penyebabnya, faktor utamanya. Yang jelas laki-laki. Dimutilasi wanitanya. Bukan orang jauh, orang yang dia kenal. Ya, sadis juga ya, karena kalau dilihat secara mutilasi berarti dia menyimpan dendam orang. Atau dia mungkin mau menghilangkan jejak, tapi kenapa dibaringkan saja di luar gitu ya, agar membuat kebingungan bagi polisi. Oh gitu ya. Orang-orang luar negeri itu aneh-aneh, dia selalu membuat suatu ini tidak seperti kita menyembunyikan di gini, tidak. Mereka akan menghilangkan jejak sidik jari dan segalanya, dan pembunuhannya pun selalu dilakukan berencana. Kalau di luar negeri tidak main-main mencari waktu yang benar-benar tepat. Beda dengan psikopat yang di Indonesia, tiba-tiba membunuh tanpa ada alasan apapun, tanpa ada rencana apapun gitu. Di sana tidak seperti itu. Mereka akan pendam lama-lama hingga mencari waktu yang tepat, kondisi yang tepat, dan bahan yang tepat untuk melakukannya. Ya, namanya juga berencana ya. Ya, berencana memang sulit kalau sesuatu yang berencana. Sidik jarinya tidak dapat, apanya tidak dapat, dan pembunuhannya pun di luar negeri jarang yang melakukan satu orang. Mereka biasanya melakukan pembunuhan itu dengan orang lain. Bisa saja teman dekat atau apapun yang memang sengaja untuk disewa. Karena pertemanan di luar negeri itu bisa menjadi sebuah racun yang menggigit seperti ular berbisa. Berbahaya di sana. Jadi bahkan teman sendiri bisa membunuhnya. Kalau Gus Robin lihat arwahnya gimana, Black Dahlia? Jiwanya itu nggak tenang. Nggak tenang ya? Jiwanya. Kalau rohnya itu sudah di atas. Sudah diambil. Jiwanya aja yang gentayangan. Kadang-kadang ada malam hari atau apa-apa itu. Menangis itu? Ya, menangis. Atau teriak kesakitan atau bagaimana. Atau menampakkan diri di dekat-dekat jalan, kadang-kadang dekat rumah. Jalan-jalan kadang-kadang dia. Ada orang lewat itu. Dia tetap seperti orang yang kadang-kadang berbaju putih, kadang-kadang telanjang ya. Itu saya lihat. Ada beberapa orang yang melihat, yang punya mata batin lebih lah mungkin, karena dimanapun manusia ada yang punya lebih, ada yang enggak. Oke, itu salah satu yang sadis kali ya. Sebenarnya semuanya sih sadis nih. Namanya juga pembunuhan tuh ya. Pembunuhan ini bukan orang jauh, ya. Rata-rata orang dekat. Makanya sulit untuk dideteksi polisi dan berencana semuanya. Ya. Dan yang terakhir yang paling terkenal di seluruh dunia, siapapun tahu, Jack the Ripper. Nah, ini yang paling cuma ini sebenarnya yang saya tahu ya, yang pernah saya dengarkan dan saya tahu. Melansir Time, lebih dari seabad yang lalu pernah ada pembunuhan berantai paling terkenal di London yang berkeliaran dengan memangsa para pelacur. Dia membuat sebuah tanda berupa Jack the Ripper setiap membunuh.
Setidaknya terdapat 5 wanita yang berhasil pelaku bunuh dan mutilasi. Ketika The Morning Post hendak memberitakan kasus tersebut, mereka pun enggan merinci pembunuhan lebih lanjut karena terlalu sadis. Awalnya, pihak berwenang menduga kalau sang pembunuh berprofesi sebagai dokter atau tukang daging. Hal ini mereka duga berdasarkan tanda tangan dan metode pembunuhan yang pelaku lakukan, terutama dia sangat terampil ketika menggunakan pisau. Semua wanita yang dibunuh dipenggal lehernya, kemudian membelah perutnya dan membuang semua organnya. Ini sadis banget. Setelah diusut oleh FBI, rupanya Jack the Ripper mengincar para peminum berat dan pelacur karena mereka lebih mudah diserang. Hingga saat ini tidak ada yang tahu identitas dari Jack the Ripper. Apalagi kejadian itu terjadi tahun 1888, sehingga pelaku pasti sudah membawa misteri tersebut ikut ke dalam kubur. Gimana, Gus? Ya, ikut ke dalam kubur karena semua pelakunya ini yang 7 kasus pembunuhan ini sudah tiada. Saya dapat kabar memang semuanya sudah tidak di dunia ini, jadi jelaslah kasus yang tidak terpecahkan karena pelakunya semuanya sudah meninggal. Pelakunya sudah ada di neraka semuanya. Ya, ini yang terkenal, Gus. Nah, yang jelas ini adalah pelakunya seorang laki-laki ya. Profesinya apa? Gus lebih lihat. Tukang masak. Alasannya apa dia? Sakit hati karena dia disakiti. Dia pernah mencintai seorang, tapi ditolak itu. Terus bukan ditolak, dia sangat mencintainya. Yang dibunuh adalah orang yang dicintainya pertama, seorang pelacur memang, dan dia tidak tahu bahwa dia seorang pelacur, si perempuannya. Akhirnya dia tahu bahwa dia seorang pelacur dan dia mengkhianati cintanya, dan dia memutuskan si pria ini hingga jadi kasus ini. Terus kenapa dia melakukannya lagi dan lagi dan lagi? Apa karena masih sakit hati gitu? Masih dendam? Rasa dendam itu mulai muncul terus-terusan. Bahwa dia ingin menghabisi semua yang berhubungan dengan seperti itu. Dan katanya sih motifnya ajakan. Kenapa dia lakukan seperti itu? Dia sebenarnya ingin disewa awalnya. Tapi sebenarnya bukan ingin disewa. Ujung-ujungnya dibunuh. Maka dia mau menuruti. Tapi bukan menggunakan pisau, alat-alat telekomunikasi apapun, tapi dia lebih kepada kata-kata. Nanti gini. Dia mau ke sana, ketemuannya di tempat aneh dan di tempat sepi, dan di sanalah dieksekusi gitu ceritanya. Terus kenapa bisa sampai nggak ketemu pada saat itu? Apakah dia lihai atau gimana? Lihai karena dia sudah tahu tempatnya, bukan orang jauh, memang orang dekat dari sana. Yang dibunuh pun bukan orang-orang jauh. Tapi dia sudah tahu lah ya rute-rutenya gitu. Ya di sini ada polisi, di sini gini, dan dia ini ada memiliki hubungan dengan kepolisian di sana, salah satu saudaranya, dan kemungkinan saudaranya ini adalah seorang polisi. Itu saya lihat dia menyembunyikannya dia juga, jadi dia tahu di sini tidak ada pantauan. Selalu dapat informasi jadinya ya. Selalu dapat informasi di sini tidak ada pantauan. Nanti di sini aman jadinya. Dan sebenarnya polisi itu juga memang benci dengan orang yang peminum seperti itu, wanita-wanita jalanan, wanita jalang kayak seperti itu, mereka benci juga. Dan inilah nyambung katanya. Jadi ada batu di balik udang. Ya, bukan ada asteroid, ada gorila di balik asteroid ya. Orang besar di baliknya juga gitu. Meskipun dia pembunuhnya bukan dari pemerintah tapi cuma seorang tukang masak, namun dia punya koneksi saudara di sana. Well, itu tahun 1888. Gampang untuk menyembunyikan. Sudah lama sekali, hampir udah sahabat malahan. Nah, sekian aja pembahasan kali ini di video kali ini tentang 7 misteri kasus yang belum terpecahkan ya. Ya, itu Jack the Ripper paling terkenal banget. Nah, ada juga beberapa komen-komen yang ingin juga mengungkap tentang ini Jack the Ripper dari dulu gitu ya. Baru sekarang bisa kita ungkap. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungin media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan teman-teman kalau ingin kita membahas sesuatu tentang apa, silahkan komentar di bawah. Dan tentunya klik like sebanyak-banyaknya. Klik lonceng juga ya. Supaya kalau ada video update terbaru ada notifnya. Share boleh ke seluruh dunia dan akhirat ya. Akhirat. Gimana cara ngirimnya ke akhirat? Oke, saya Yogi.
Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Loper, Gus Robin Army. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.